Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan ngebahas film yang baru saja gua tonton. Tapi bukan film sih, lebih ke series Disney Plus Hotstar, yaitu adalah Moon Knight. Karena film Moon Knight ini sudah berakhir, maka gua akan review film ini. Jadi seperti apa film atau series Moon Knight? Langsung saja kita review film. Oke penikmat film, kali ini kita akan bahas dan review film Moon Knight. Moon Knight memiliki 6 episode di Disney Plus Hotstar ya. Dan film Moon Knight ini sudah lengkap loh. Jadi bisa kalian tonton maraton di Disney Plus Hotstar. Nah, film ini masih diangkat dari komik Marvel MCU ya, tentu saja karakter baru yang akan muncul di fase keempat MCU ini. Nah, jadi film ini sangat penting walaupun cuma memiliki 6 episode, seru karena akan banyak hal-hal seru, hal-hal menarik, hal-hal baru yang muncul di series ini. Film ini dibuat langsung oleh Jeremy Slater berdasarkan komik Marvel, lalu diperankan oleh Oscar Isaac sebagai Mark dan juga Steven, dan juga ada Ethan Hawke yang berperan sebagai Harrow, dan juga ada Mei Kalamawi sebagai Layla. Jadi 3 karakter itu akan menjadi utama di film ini. Kisah pertama dan episode pertama kita hanya diceritakan awal mula Moon Knight hadir, yaitu di mana Steven kesulitan tidur dan mengalami banyak hal-hal yang tidak dia ketahui dari perasaan-perasaan dia atau mimpi buruk yang dia alami ketika tidur. Namun ternyata mimpi yang dia alami adalah nyata, alias dia memiliki kepribadian ganda, yaitu Mark Spector. Jadi Stephen Grant ini, karakter yang di dunianya ini, ternyata menyadari bahwa dia memiliki kepribadian ganda, yaitu Mark Spector, yang selalu membawanya pergi ke Mesir. Dan ternyata dia membawa sebuah benda yang dicuri dari Harrow, yaitu peta. Petanya Amit ternyata. Amit itu adalah dewa atau dewi Mesir kuno, yang dimana Harrow ingin si Amit ini keluar dan menjadikan dia sebagai avatar. Jadi dewa-dewi Mesir kuno itu ibaratnya kayak bersekutu dengan manusia untuk dijadikan avatar agar kekuatannya menyerap ke manusia itu sendiri. Nah, si Mark ini ternyata pernah melakukan hal tersebut kepada Khonsu. Khonsu itu adalah dewi atau dewa dari Mesir kuno juga. Jadi si Khonsu ini menjadikan si Mark ini budak, alias avatarnya dia. Dia mengendalikan seluruh tubuh dari Mark. Cuma Stephen ini nggak terima karena dia kan kepribadiannya ganda. Stephen ini selalu menolak ketika ingin menjadi Moon Knight. Tapi hal-hal membahayakan di film ini membuat Mark memaksa Stephen pindah dari dunia nyata ke dunianya cermin, kayak semacam itulah, pindah tempat untuk mengendalikan dia, karena dia itu dikejar-kejar Harrow ya, untuk mendapatkan semacam benda atau kompas keberadaan kuburan Amit itu, karena dia butuh banget kekuatan yang semacam Mark itu. Ini dia mengetahui keberadaan Mark gara-gara di jalanan itu yang mengadili tiap orang yang bersalah, seakan-akan dia itu dewanya dari keseimbangannya itu, keadilan itu, ternyata dia hanya diperbudak oleh si Ami. Jadi dia itu pengen, hasrat dia ingin mendapatkan kekuatan semacam Mark, akhirnya membuat dia berburu kompas untuk mencari kuburan dari si Amit itu, dewa atau dewi dari Mesir kuno. Akhirnya Mark dan si Harrow bekerja kejar-kejaran tuh, dapatlah tuh kompas. Dan setelah dapat, ternyata yang dicari bukan kuburan Amit. Jadi segala cara
ingin Harrow lakukan untuk membangkitkan Amit. Akhirnya si Steven dan Steven dan Mark itu bekerja sama. Bagaimana nih caranya biar si Amit ini nggak dibangkitkan? Kejar-kejaran lagi, dan dia menemukan peta kuburan Amit berada di mana. Jadi jatuhnya berburu waktu untuk mencari kuburan Amit biar tidak disalahgunakan. Dan ternyata akhirnya di beberapa episode pertengahan menjelang akhir ketemulah si kuburan Amit itu. Dan ternyata ya memang disalahgunakan oleh si Harrow untuk mendapatkan kekuatan ya. Dibangkitkanlah si Amit itu. Dan ternyata ada sebuah ibaratnya kejadian si Mark itu ditembak oleh Harrow. Nah, Mark ini selalu ditemani oleh Layla ya, karakter perempuan yang ada di film ini, untuk menemani dia menjaga dari kejahatan Harrow. Minum dulu ya. Sampai pada akhirnya si Mark dan juga Layla berjuang mati-matian untuk menjaga kuburannya Amit, karena udah ketemu duluan kuburan Amitnya. Dan akhirnya dipaksa lah sama si Harrow ini untuk menyerahkan keberadaan si Amit ini, untuk dilepaskan lah dari kebangkitannya itu. Akhirnya ditembak, dan akhirnya disitulah serunya petualangan dia menjelajahi akhirat lah istilahnya, kayak semacam perjalanan menuju akhirat lah. Seru banget di situ, lucu, kocak habis. Pokoknya seru lah panjang ini. Dan akhirnya dia Steven dan Mark mengetahui nih apa kepribadiannya masing-masing. Kalau nggak kayak gitu nggak mungkin mereka bekerja sama. Jadi hitungannya baguslah ada kejadian semacam itu. Akhirnya di ending kita akan mengetahui bahwa si Moon Knight alias Mark atau Steven ini memiliki kepribadian ketiga. Pokoknya kalian harus nonton film ini, seru abis. Perjalanannya, petualangannya sampai berantem ala-ala Mesir kuno itu, dewa-dewinya juga keluar. Seru banget. Efeknya nggak terlalu banyak, nggak terlalu wow. Tapi karena karakternya baru, jadi kita terkesan untuk mengikuti alur ceritanya. Kita seakan-akan diajak nih loh di Moon Knight. Jadi istilahnya kayak, walaupun ini adalah film pertama tapi menyegarkan, karena kita kan sering banget melihat karakter-karakter yang sudah sering nongol di MCU, dikasih karakter baru, jadi kayak fresh kembali gitu untuk menikmati MCU yang sedang berjalan di fase 4 ini. Jadi kalau pendapat gue sih, film Moon Knight ini layak banget ditonton lah ya. Bahkan untuk di filmnya juga oke sih, cuman dia lebih milih series, karena film nggak mungkin lah ya, karena ada porsinya masing-masing. Mungkin next time gue sangat menantikan nih beberapa karakter kayak ibaratnya iblis atau setan atau dewa-dewi semacam itu bersatu, seperti Ghost Rider mungkin datang di MCU. Terus ada Blade, vampir ya dia, Blade. Lalu ada juga Moon Knight, kan seru gitu. Ada alien ada di MCU, kayak model manusianya di bumi ada gitu, sampai ke penyihir segala macem, Doctor Strange ada gitu. Jadi kan beragam dan seru, menarik untuk disaksikan. Jadi langsung aja ya nonton Disney Plus Hotstar Moon Knight. Kalau menurut gua penilaiannya dari keseluruhan 7,8 dari 10. Film ini layak untuk ditonton dan seru banget. Saksikan Moon Knight di Disney Plus Hotstar. Itu dia review film. Oke, terima kasih sudah menonton video gue sampai habis. Itu dia review serial Moon Knight yang terbaru di Disney Plus Hotstar. Jadi tunggu apa lagi? Langsung langganan dan saksikan film Moon Knight. Itu dia reviewnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan subscribe. Seperti biasa ya, gue selalu mengingatkan subscribe karena channel gue masih kecil, jadi wajar lah minta bantuan kalian untuk bantu gue agar rajin upload.
di Hadit Movie Time, ruang film. Yuk nonton, enjoy movie ever. Terima kasih. Hadit Movie Time.